kalau kemarin kita mengundang caleg muda dari Dapil 2 Kecamatan Penanggalan, kali ini kita bergeser ke Dapil 3, caleg muda juga, yaitu Abang Anda Hasbullah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Kanal Kota. Iya. Terima kasih sudah mengundang. Baru pertama yang mengeksplor segala pikiran, perasaan, dan keresahan. Karena banyak yang resah juga Bang kan Ya. di Kota Sebulu Salam ini ya. Jadi ini kami bergeser nih Bang ceritanya ya, dari Dapil 2 ke Dapil 3. Dapil 3 ya. Ya, dari oren ke kuning. Ya. Dari tengah ya, 2-3 ya. Iya, 2 ke 3 kan. Di Dapil 2 kan bertambah tuh 1 kursi. Ya, Dapil 3 berkurang 1 kursi ya. Ya. Saya mau ulas dari profil dulu ya. Profilnya Bang Hasbullah, kalau saya baca itu memiliki berbagai macam pengalaman kerja ya. Bisa diceritakan nggak? Oke. Terkait dengan pengalaman pekerjaan, saya menyelesaikan kuliah saya S1 di Banda Aceh itu di tahun 2013. Wisuda di bulan Maret 3. Jadi saya seleksi PNPM itu di bulan 2, alhamdulillah lulus. Kontraknya tanggal 3 di bulan Februari. Di tahun 2014 sampai 2017 saya itu sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat yang membidangi sosial. Kemudian di tahun 2017 sampai ke 2019 saya sebagai senior fasilitator. Artinya dalam tim itu kami ada terdiri dari 6 orang, 1 senior, 2 fasilitator teknik, 2 ekonomi, dan 1 lagi fasilitator sosial. Jadi kebetulan di Sebulu Salam pada saat itu kan ada 82 desa. Jadi kami dari 82 desa dibentuk 9 tim. Kebetulan saya dari 82 desa ini hampir semua sudah saya fasilitasi. Sudah dijelajahi hampir, ya. Kecuali di Penanggalan baru-baru paling 5 desa. Yang lainnya sudah hampir semua. Jadi dari ujung barat, selatan, utara sudah saya datangi semua. Seperti itu. Jadi di 2019 tanggal 28 Februari berakhir kontrak kami karena ada asesmen pengurangan besar-besaran. Tapi pada saat itu karena saya bekerja itu sambil kuliah. Saya kuliah di Universitas Sumatera Utara mengambil jurusan kesehatan masyarakat. Ini untuk S2 untuk ya? S2 saya. Jadi saya kebetulan kuliah sambil kerja seperti itu. Alhamdulillah di tahun 2019 saya terpilih seleksi dari program Kementerian Tenaga Kerja sebagai tenaga kerja sarjana. Pada saat itu kontraknya di Bandung di bulan 7 sampai di bulan 12. Di tahun 2020 saya mengikuti tes seleksi program Kementerian Kesehatan Nusantara Sehat. Alhamdulillah saya lulus. Tapi pada saat itu penempatannya di Jakarta. Jadi saya tolak dan saya mengikuti pekerjaan di Kementerian VU di program SPA sebagai fasilitator pemberdayaan bagian sosial. Air minum ya? Air minum. Jadi terkait dengan fasilitator itu tugasnya itu memfasilitasi masyarakat yang dimana kelompok masyarakat itu harus terbentuk yang namanya KSM sampai ke KPSPAM, kelompok pemeliharaan. Jadi kita memang sudah berbaur kepada masyarakat dari tahun ke tahun memfasilitasi. Makanya di tahun 2022 saya juga lewat di lulus di SPAM di Kementerian PUPR. Dan di tahun 2023 tahun kemarin saya tahun ini. menduduki 2 program. Satu Kementerian PUPR sebagai koordinator kota yang namanya PAMSIMAS. Hampir sama kayak SPAM tadi, program air bersih tadi. Dan satu lagi sebagai technical assistant BKKBN Provinsi Aceh. Penempatan di Sebulu Salam dan Aceh Singkil. Dan itu masih sampai sekarang? Enggak. Dan pada saat itu saya mengikrarkan diri saya bahwasanya sejauh ini saya sudah cukup di program pekerjaan untuk diri saya. Saya mau berpikir kepada keluarga saya, kepada istri saya, hari ini saya ingin mengabdikan diri saya kepada masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRK. Karena selama ini kita berbaur masyarakat, banyak masyarakat mensupport. Dan artinya, banyak juga tahu keluhan-keluhan di masyarakat ya. Tahu keluhan masyarakat. Jadi sebagai anggota DPRK nanti harus memang mengetahui kultur di desa masing-masing itu. Harus mengetahui problem sehingga timbul win solution. Timbul solusi untuk dipecahkan seperti itu.
Jangan asal nyalek. Makanya gitu ya. saya nyalek, saya ambil apa terus Bang Kanal, saya ambil ketua PK. Sorry, Bang Potah. Bang Potah, maaf Bang Potah, saya langsung sebagai ketua PK Golkar. Artinya saya was-was ini. Takutnya nanti kalau nggak ambil ketua PK, caleg dari Golkar tersisih pula, tereliminasi pula. Karena persaingan di Golkar itu sangat ketat. Sangat ketat ya. Banyak memang caleg-caleg itu memang gabung di Pohon Beringin. Karena Pohon Beringin kan opus operis, karya kekaryaan. Gitu. Jadi selain memiliki berbagai macam bidang pengalaman kerja, Bang Hasbullah ini kalau saya baca di biografinya juga memiliki segudang pengalaman organisasi ya. Ya. Ketua Imasker Banda Aceh tahun 2010 sampai 2012, Ketua HPP SAP juga pernah ya. Tahun 2012 sampai dengan 2014. Sekjen BEM FKM USM Universitas 1 tahun Serambi Mekah ya. Oke. Kemampuannya adalah keterampilan komunikasi ya, dapat kita lihat tadi kawan-kawan ya. Mengalir terus ya, berpikir kritis ya. Itu yang saya suka tuh, berpikir kritis dan melakukan analisis. Oke. Kalau konteks politik nih Bang Hasbullah ya, analisa dari Bang Hasbullah di Dapil 3 ini gimana persaingannya? Karena kalau kita perhatikan itu komposisinya kan ada 5 dewan tuh ya sebelumnya ya. Ada Bahagia Maha di sana, ada Doli, ada Khalidin, dan satu ada Ridwan. Satu lagi Harian Sah, Partai PA. Oh ya, Harian Sah. Itu gimana analisanya? Ya, terkait dengan analisa saya, Golkar mempunyai potensi untuk 1 kursi di DPRK Runding dari 4 kursi. Sebelumnya kan ada 5. Memang menurut analisa saya di Kecamatan Runding ini dari 10 partai yang bersaing, saya rasa semuanya mempunyai potensi. Hanya saja sekarang siapa yang bergerak, siapa yang bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya mereka itu bisa untuk duduk sebagai DPRA untuk menyambung aspirasi, saya rasa semua mempunyai potensi. Makanya saya menduduki sebagai ketua PK itu jauh-jauh hari 2 tahun yang lalu saya sudah bentuk pengurus saya. Sudah bentuk pengurus di PIMDES namanya, pimpinan desa. Artinya pada saat ini saya hanya berkoordinasi kepada pengurus desa saya dan bersilaturahmi kepada keluarga, sahabat. Artinya nanti Golkar ini memang kalau kita tengok tidak pun di posisi 1, posisi 2 insya Allah kami siap untuk 1 kursi. Melihat kepercayaan diri Bang Hasbullah ini sebenarnya apa yang ditawarkan? Yang kami tawarkan ini di Golkar yang cukup menarik ya. Artinya dari 4 caleg itu 2 diantara itu mantan anggota DPRK. Dari 4 caleg? Dari 4 caleg itu 1 Erlinawati itu nomor urut 3, dia mantan anggota DPRK dari Partai Demokrat. Periode 2009-2014. Dia itu memang sudah dikenal oleh masyarakat dengan program-programnya. Jadi kami ini melahirkan kader-kader yang terhebat. Kemudian begitu juga dengan Anharudin, mantan anggota DPRK dari Hanura, PAW dari Jumadin periode 2014-2019. Kebetulan kami rekrut lagi mantan kepala desa, namanya Suwardi, nomor urut 4. Itu gecik 2 periode di Desa Binanga. Juga mantan gecik terbaik. Mantan gecik. Artinya dari 4 caleg ini mempunyai pengalaman, mempunyai rekam jejak yang bagus menurut saya. Dan saya anak baru, tapi saya selama ini juga sudah berbaur kepada masyarakat di bidang pengalaman pekerjaan saya. Kalau bahasa ASN-nya itu birokrat ya, birokrat. Kalau saya birokrat swasta seperti itu. Ini Bang, kalau nanti ya seandainya nih ya, kita berandai-andai dulu, kalau nanti terpilih menjadi anggota legislatif dari Dapil 3, Bang Hasbullah siap nggak ini mendirikan rumah aspirasi di Dapil 3? Ya, rumah aspirasi itu memang sangat penting ya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di desa seperti itu. Apalagi kan Kecamatan Runding ini kan jarak tempuhnya ke Sebul Salam ini kan ke Simpang Kiri ya. Ke Simpang Kiri ini kan sangat jauh. Iya. Sangat jauh. Baru jarak antara desa ke kecamatan juga sangat jauh.
membutuhkan transportasi, baik itu dari sungai maupun jalur darat. Termasuk Suak Jampa itu kan berapa kecamatan yang dilalui itu. Iya. Begitu juga dengan Sepang sana. Iya. Kalau di jalur darat berapa kecamatan? Mulai Kecamatan Longkip, Kecamatan Kiri, Kecamatan Kota Baru, ada berapa kecamatan? Iya. Artinya dari rumah aspirasi itu kita bisa mengetahui problem masyarakat seperti apa. Jangankan rumah aspirasi, nanti kita buat juga nanti layanan-layanan internet. Ya. Zaman sekarang hampir setiap rumah itu sudah menggunakan yang namanya HP Android. Betul. Jadi tidak pun dia nanti langsung ke rumah aspirasi, dia bisa melalui Online. komunikasi melalui online seperti itu. Artinya kita sediakan admin. Ya. Tidak pun dia kita bertatap muka sama kita bisa mengetahui keluh kesah masyarakat. Karena kita memang lahir dari masyarakat yang tidak mempunyai keadaan seperti itu. Ya, Dapil 3 ini kan terbagi 2 kecamatan nih Bang ya. Ya. Ada Runding dan juga Longkip. Kalau seandainya nih Abang mendirikan rumah aspirasi bagi warga Dapil 3, itu Abang mendirikannya di mana? Di Runding kah atau di Longkip kah? Terkait dengan rumah aspirasi itu adalah kita buat nanti di titik-titik tengah dia. Runding itu hampir di tengah dia. Longkip itu kan ada beberapa desa di pinggir sungai. Seperti Desa Panji, Desa Longkip. Jadi nanti kita buat di titik-titik kecamatan, baik itu di Runding, tapi nanti kita musyawarahkan sama pihak-pihak dari kecamatan seperti itu. Baik Kecamatan Longkip maupun ya, Kecamatan Longkip. Yang penting aspirasi ini terserap dulu. Terserap. Jadi nanti itu kan ajas musyawarah dari pada kami caleg-caleg. Kami dari 4 caleg tersebut itu sangat enjoy, saling berkoordinasi. Bahkan penentuan urut pun kita saling ya udah Adinda Hasbullah aja ya karena ketua PK nomor urut 1. Saya nomor 2 aja gitu. Ajas musyawarah. Tidak berpengaruh pada yang lain seperti itu. Oke, ini Bang Hasbullah, ini yang paling penting nih. Bagaimana komitmen Anda tentang pemberantasan tindak pidana korupsi? Ya, saya rasa mulai dari sekarangnya kita harus bekerja sama ya, antara masyarakat dengan pihak pemerintah ya. Karena terkait dengan korupsi itu memang harus kita basmi di bumi Syekh Hamzah Pansuri ini. Karena memang korupsi itu kanker ya, kalau bahasa tubuh itu kanker, bisa merubah keadaan ekonomi memburuk seperti itu. Jadi nanti kalau seandainya saya terpilih menjadi anggota DPRK, tugas fungsi sebagai anggota DPRK itu jelas diatur dalam Undang-Undang MD DPR, bahwasanya fungsi legislasi, budgeting dan controlling itu harus dijalankan seperti itu. Artinya kita berhak bagi dinas-dinas instansi yang terindikasi dengan korupsi itu harus kita tegur dan harus kita tindak proses secara hukum. Bahkan sampai saat ini belum pun kita menjabat kita sudah mensupport. Artinya kawan-kawan yang di bidang pengacara nanti kita libatkan agar mengadvokasi masyarakat. Saya juga mempunyai misi dan visi itu. Ketika terpilih nanti saya siapkan pengacara untuk masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Oke, strategi Bang Hasbullah ini tentang mengembangkan atau meningkatkan SDA dan juga SDM di Dapil 3 gimana? SDA di Dapil 3 kan kita tahu cukup besar ya potensinya ya. Potensi SDA-nya cukup besar, sumber daya alamnya di bidang perkebunan, pertanian kan. Kalau di bidang pertanian sebenarnya sangat bagus ya. Di Kecamatan Runding itu kalau masalah jagung, penanaman jagung itu sangat bagus. Tapi pada saat ini itu sangat resiko gagal panen. Karena kenapa? Karena musim banjir. Ini aja di bulan 11, bulan 12 ini udah hampir 5 kali. Jadi banyak masyarakat kemarin menelpon, berkomunikasi, kami gagal panen seperti itu. Artinya kita ikut andil kepada pemerintah, eksekutif dan legislatif. Itulah fungsi sebagai anggota DPRK nanti, bisa mengangkat problem permasalahan yang ada pada masyarakat. Iya. Masih terkait dengan SDA tadi nih Bang Hasbullah ya. Di Dapil 3 itu khususnya di Kecamatan Runding ya, itu kerap kali terjadi sengketa lahan antara perusahaan dan juga lahan masyarakat. Itu apa upaya yang Anda janjikan untuk masyarakat Dapil 3? Yang jelas kita siap advokasi ya. Segala permasalahan. Saya di tahun 2014 kemarin, 2016, saya mengadvokasi permasalahan tanah di Desa Lemate. Alhamdulillah berhasil. Tapi masyarakat kita kan tetap berdasarkan musyawarah, masyarakat pinginnya seperti apa.
Hmm. Wah, kami pinginnya diganti rugi. Hmm. Tapi sebenarnya solusi itu bukan diganti rugi. Tapi ya kalau udah itu permintaan dari masyarakat, alhamdulillah berhasil. Begitu juga di Muara Batu-Batu sama Sebungke kemarin. Sampai-sampai kami kejar-kejaran, pihak dari perusahaan sempat menembakkan sebuah senjatanya ke atas, pas seperti itu, kejar-kejaran. Alhamdulillah juga berhasil seperti itu. Jadi komitmen saya nanti ketika terpilih, banyak masih permasalahan terkait dengan HGU, plasmanya kan, Ya. harus kita suarakan. Artinya kita nanti sebagai, bukan hanya saja saya saja, seluruh 20 anggota DPRK itu bertanggung jawab sepenuhnya, karena memang sudah disumpah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1445 bahwasanya kita di situ untuk melindungi masyarakat dan sejahterakan masyarakat dan tidak merugikan kepada negara. Oh, oke. Terakhir ini Bang Hasbullah ya. Komitmen Anda tentang mewujudkan pemilu 2024 yang berkualitas seperti apa? Untuk komitmen saya di pemilu 2024 yang berkualitas, seluruh caleg itu harus taat kepada peraturan PKPU. Artinya masyarakat itu memilih anggota DPRK itu nanti di tanggal 14 Februari harus memilih memang caleg-caleg yang mempunyai niat yang tulus untuk membangun dapil daerah Sebulu Salam inilah khususnya. Karena kenapa? Kalau sempat salah pilih nanti terjadinya resiko korupsi. Jadi money politik itu harus kita hilangkan sebenarnya. Money politik, karena kos politik itu terindikasi korupsi. Jadi makanya saya ini untuk mencalonkan diri ini sebagai anggota DPRK, saya berkorban. Saya siap menghabiskan seluruh untuk mengamal kepada masyarakat. Dan saya tidak wah harus nanti ketika dipilih saya harus balik ke modal. Saya tidak berpikir seperti itu. Yang penting saya bisa bermanfaat kepada masyarakat. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat pada orang yang lain seperti itu. Oke. Saya lupa ini Bang Hasbullah ya. Rupanya ada beberapa pertanyaan juga dari netizen karena sebelumnya saya posting juga. Ini saya bacakan ya. Oke. Yang pertama ini dari Abang Ilham Manik ini. Numpang pertanyaan Bang Potah, untuk caleg berapa modal materi yang disiapkan untuk mengikuti kontes pileg tahun 2024 ini? Karena kebetulan juga tadi Abang nyinggung kos ya. Ini ada yang nanya juga ke saya, berapa modal materi yang disiapkan oleh Bang Hasbullah? Saya sejauh ini modal saya itu paling hanya sekedar untuk operasional saya ya. Artinya kalau masalah modal tadi, saya ini nanti bukan itu. Yang saya tawarkan itu kepada masyarakat bukan masalah kos politik. Tapi program yang saya tawarkan kepada masyarakat. Jadi terkait dengan modal, saya nggak ada standby modal saya sekarang berapa. Paling hanya ya dibantu oleh keluarga untuk personal, cetak spanduk. Hanya sekedar itu sekedar itu. Oke. Saya ini bukan orang kaya. Ya, jadi saya dibesarkan besar-besar di program aja seperti itu. Dan juga memang prosesnya dari kaderisasi ya? Prosesnya dari kaderisasi. Bukan langsung tiba-tiba hadir gini ya? Hadir. Saya malah dulu sempat jadi anggota mau calon nggak dikasih kota karena kota terbatas kan. Makanya saya menjabat dulu sebagai ketua PK. Alhamdulillah sekarang untuk penentuan caleg-caleg dapil rondeng itu atas izin dari kita, tanda tangan dari ketua PK seperti itu. Makanya caleg itu rekomendasi saya semua seperti itu. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Edi Pratama Kasugihan. Oh ini dia bahasa kita nih Bang ya, bahasa daerah ya. Kari alasan Abang dah sekel menjadi DPR, ini udah kita bahas dari awal ya. Ini Bang, pertanyaannya agak spesifik ini. Apa yang bisa Abang lakukan untuk saudara kita yang pekerjaannya sebagai petani kalau nanti Abang terpilih? Ya kalau saya terpilih, yang bisa kita lakukan nanti adalah untuk memfasilitasi ya program-program yang bentuknya misalnya petani jagung, harus kita bantu, harus kita itu berdasarkan reses itu. DPR ini memang sangat mudah, kewenangannya ada. Kewenangannya kita reses itu nanti berdasarkan rumah aspirasi itu tadi juga bisa. Jadi nanti segala permasalahan masyarakat, kalau dia tidak mempunyai lahan, bagaimana kita cari lahan agar masyarakat memang kalau mau dia memang untuk bercocok tanam, kita fasilitasi, kita anggarkan sesuai dengan kelompok pikiran-pikiran yang kita masukkan di dalam
mulai dari pembibitan, paripurna nanti pupuk, seperti itu. dan sebagainya ya. Ada program kita itu. Oke. Selanjutnya nih Bang, di Sebelum Salam, Muna menulis pekerjaan harus pakai kalak wages, bahkan pakai kepeng. Pana ora ulang harapkan diterima. Jadi pertanyaanku mi Abang Hasbullah, kune tanggapenna dan apakah bisa kira-kira orang nek cara begini? Ya sebenarnya kita sebagai kaum muda yang mempunyai pendidikan, yang pertama itu kita jangan dulu fokus kerja di pemerintahan. Kita harus melatih dulu. Berwirausaha. Harus kita latih kemana arah kita, skill kita ini kemana seperti itu. Ya. Saya kerja di program itu di kementerian itu nggak pernah saya bayar, saya mengikuti seleksi selalu. Alhamdulillah lulus. Dan nanti ketika kita pilih nanti kita akan membuat sebuah wadah bagi sarjana ataupun yang tidak melanjutkan perguruan tinggi, kita latih dia. Program kita buat wirausaha tadi. Kita didik dia, kita buat nanti setelah dia mempunyai skill, kita bantu usaha seperti itu kan. Dan target saya nanti selama 5 tahun kalau terpilih, saya menciptakan 33 pengusaha setiap tahun. 33 pengusaha setiap tahun. Berbentuk wirausaha seperti itu. Itu target saya. Artinya selama 5 tahun nanti udah hampir 150 orang untuk kita bantu berwirausaha. Itu target saya. Selanjutnya dari Mahdani Angkat. Ulang dah janji-janji di Mbah Ketua, sebelum duduk jadi dewan, buktikan mau terus. Karena dalam Panglima Saman ibu tuh dibangun. Muara batu pe bagaimana? Ya, terkait dengan jalan Panglima Saman, saya kemarin ada juga buat di TikTok itu. Di TikTok bahwasanya itu memang hampir setiap, jangankan banjir, setiap hujan udah tergenang air. Jadi kemarin sempat juga kita tawarkan solusinya itu memang tanggul itu harus ditutup dia. Kemarin kan sempat ditutup itu. Alhamdulillah kan begitu besar air, masyarakat masih melewati, masih bisa. Ini karena memang udah tinggi airnya sehingga tanggul itu bocor seperti itu. Terkait dengan jalan Muara Batu Panglima Saman itu memang itu harus kita suarakan. Tugas dari anggota DPRK itu memang yaitu menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Kemana Ursus dibuat? Banyak program yang harus kita bawa dari luar ke sini untuk membangun daerah kita ini. Dulu 10 tahun Sebelum Salam ini segala akses dari desa ke desa itu bagus dibangun. Tapi sekarang kenapa seperti itu? Kemana? Ya, menurut Bang Hasbullah salahnya di mana? Ya, salahnya di mana? Ya DPR kita tadi pun saya rasa kurang vokal. Asik mungkin, saya tidak menyalahkannya. Artinya jangan silent lah. Suarakan, bila perlu lobby, banyak anggaran-anggaran di pusat sana ya. Rebut Otsus ataupun dari pusat itu kan banyak. 4 anggota DPR kita kan ada. Iya, betul. Bisa dibangun kan seperti itu. Oke, thank you Bang Hasbullah udah hadir di Kanal Kota. Kita doakan ya, semoga sukses ya. Amin. Apalagi nih yang mau disampaikan sebagai close statement ya, closing statement untuk buat masyarakat Runding dan Longkep, aci kita bergerak untuk bermanfaat. Karena kesuksesan itu tidak terlepas namanya kerja keras, kerja nyata, dan kerjasama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.